Satu persatu mereka berdiri, bukan negara, bukan militer, bukan kekuatan besar, tapi kota-kota, wilayah, dan suara-suara nurani yang tak lagi sanggup dalam melihat penderitaan manusia. Barcelona, wilayah Emilia-Romagna di Italia. Dua tempat yang selama ini identik dengan seni, kemajuan, dan peradaban, kini menjadi simbol perlawanan moral terhadap kekejaman yang terus berlangsung di Gaza. Mereka putuskan satu hal besar, memutus hubungan total dengan pemerintahan Israel. Dan bukan cuma mereka, dunia mulai mengikutinya, dari Eropa hingga Timur Tengah, dari parlemen hingga pelabuhan. Gelombang penolakan terhadap kekejaman Netanyahu makin meluas. Barcelona, salah satu kota paling berpengaruh di Eropa, pusat budaya, pariwisata, dan simbol kebebasan. Tapi di tahun 2025 ini, nama Barcelona muncul bukan karena sepak bolanya, melainkan karena sikap politiknya yang tegas dan mengejutkan dunia. Lewat sidang Dewan Kota yang penuh ketegangan, Barcelona resmi memutuskan menghentikan semua hubungan kelembagaan dengan pemerintah Israel. Keputusan itu dipelopori oleh dua partai lokal, Catalunya En Comú dan Partai Sosialis Catalonia atau PSC. Disetujui pula oleh Esquerra Republicana atau ERC. Mereka menegaskan, hubungan kelembagaan dengan pemerintah Israel saat ini sampai penghormatan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional dipulihkan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina dijamin. Dikutip dari The Jerusalem Post menurut teks proposal yang diakses oleh El Pais. Tapi bukan itu saja, Barcelona juga mencabut status kota kembar dengan Tel Aviv yang sudah terjalin sejak 1998. Mereka menyerukan agar kapal-kapal pengangkut senjata untuk Israel tidak lagi bersandar di pelabuhan Barcelona. Bahkan, memutus kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pro-Israel. Dan menariknya, keputusan ini bukan yang pertama. Tahun lalu mantan wali kota Barcelona, Ada Colau, juga sempat mencabut hubungan dengan Tel Aviv karena menyebut Israel sebagai negara apartheid. Namun saat itu tekanan dari kelompok Yahudi membuat status kota kembar itu dipulihkan. Kini lewat langkah baru yang lebih sistematis, Dewan Kota Barcelona kembali mengambil sikap tegas. Dan kali ini mereka tidak sendiri. Emilia-Romagna, sebuah kawasan maju di bagian utara Italia, dikenal sebagai pusat pendidikan, budaya, dan teknologi. Kini wilayah tersebut dikenal karena keberaniannya memutuskan hubungan total dengan pemerintah Israel. Presidennya, Michel de Pascale, tidak ragu-ragu. Dalam pernyataan resmi, ia menyerukan kepada semua lembaga daerah, hentikan semua relasi dengan entitas yang terhubung dengan pemerintahan Israel, selama mereka tidak menunjukkan itikat untuk menghentikan pembantaian di Gaza dan kembali menghormati hukum internasional. Michel de Pascale, Presiden wilayah Emilia-Romagna, sumber Anadolu. Langkah ini bukan isyarat kosong. De Pascale menegaskan keputusan ini bukan ditujukan pada rakyat Israel, melainkan kepada pemerintah Israel yang sedang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah pernyataan tajam yang mencerminkan kemarahan atas tragedi kemanusiaan di Gaza. Dan Emilia-Romagna bukan satu-satunya wilayah Italia yang bersuara. Beberapa hari sebelumnya, wilayah selatan Italia, Puglia, juga lebih dulu memutuskan langkah serupa. Presidennya, Michele Emiliano, menyampaikan melalui akun X kepada semua manajer dan karyawan di wilayah Puglia, agensinya, dan perusahaan yang berpartisipasi, putuskan hubungan dengan pemerintahan Netanyahu karena genosida terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Michele Emiliano, Presiden wilayah Puglia, sumber X Anadolu. Ya, dukungan atas pemutusan hubungan ini juga datang dari wali kota Bologna, Matteo Lepore, yang menyerukan seluruh lembaga kota ikut menghentikan kerjasama dengan pemerintahan Israel. Langkah Emilia-Romagna dan Puglia menunjukkan bahwa tanggapan terhadap tragedi Gaza tidak lagi terbatas pada diplomasi negara. Justru dari level daerah,
gelombang penolakan mulai membesar. Karena bagi mereka ini bukan lagi soal politik luar negeri, tapi soal nurani, soal kemanusiaan. Sinyal penolakan terhadap kebijakan Israel tidak lagi datang dari Eropa saja. Gelombang kritik kini membesar dari jantung dunia Arab. Pada akhir pekan lalu seharusnya terjadi momen penting di tepi barat. Para menteri luar negeri dari Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dijadwalkan mengunjungi Ramallah untuk bertemu langsung dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Tujuannya jelas, mendorong solusi damai dan mendorong pembentukan negara Palestina. Tapi apa yang terjadi? Israel menolak kunjungan itu. Mereka cegat delegasi diplomatik tersebut dengan alasan bahwa pertemuan itu bersifat provokatif dan tidak akan didukung. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Dalam konferensi pers bersama di Amman, Yordania, ia berkata tegas. Penolakan Israel terhadap kunjungan komite ke tepi barat merupakan perwujudan dan penegasan ekstremisme dan penolakan Israel terhadap segala upaya serius untuk menempuh jalur damai. Hal ini memperkuat keinginan kami untuk mengadakan upaya diplomatik kami di dalam komunitas internasional guna menghadapi kesombongan ini. Pangeran Faisal bin Farhan, sumber Al Jazeera. Tak berhenti di situ, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, pun ikut bersuara. Ia menyebut langkah Israel sebagai upaya sistematis untuk membunuh setiap peluang penyelesaian damai. Ayman Safadi, sumber Al Jazeera. Sebagai bentuk konkret dari diplomasi aktif, Saudi dan Prancis akan menggelar konferensi internasional besar pada 17-20 Juni di New York. Topiknya adalah pembentukan negara Palestina, pasca gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Sementara Israel mengunci akses dan memperpanjang penderitaan, negara-negara lain mulai merancang peta jalan untuk masa depan Palestina. Karena semakin lama dunia diam, semakin banyak nyawa yang jadi angka statistik. Dan semakin tak manusiawi, peradaban ini berjalan. Di saat sebagian besar pemimpin dunia sibuk dengan diplomasi, sekelompok aktivis memilih turun langsung ke garis depan. Sebuah kapal kecil bernama Medlin berlayar meninggalkan pelabuhan Catania, Italia. Tujuannya jelas, menembus blokade Israel di Gaza dan membawa harapan dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Tapi ini bukan pelayaran biasa. Di atas kapal itu ada Greta Thunberg, aktivis iklim dunia yang selama ini dikenal suaranya lantang melawan ketidakadilan. Ada juga Liam Cunningham, aktor serial Game of Thrones, dan Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa berdarah Palestina yang dilarang masuk ke Israel karena sikapnya yang vokal. Saat konferensi pers jelang keberangkatan, Greta tidak kuasa menahan air mata dan mengajak kita semua untuk terus bersuara. To go on with this mission, the boat was bombed twice. All evidence suggests Israel. And we are doing this because we have to keep our promise to the Palestinians to do everything in our power to protest against the genocide and to try to open up the humanitarian corridor and break the siege. And we are doing this because no matter what odds we are against, we have to keep trying. Because the moment we stop trying is when we lose our humanity. And no matter how dangerous this mission is, it is nowhere near as dangerous as the silence of the entire world in the face of a live-stream genocide. Ya, mereka tidak membawa senjata, hanya obat-obatan, susu bayi, dan hati yang penuh keberanian. Tapi inilah yang membuatnya begitu kuat. Karena mereka berlayar bukan sekedar ke Gaza, tapi menembus dinding ketakutan yang dibangun oleh pembiaran dunia. Selain itu, ada suara dari dalam komunitas Yahudi itu sendiri. Oliver Elias, sepupu buyut Anne Frank, seorang pengarang dan penulis buku harian Yahudi, korban Holocaust yang paling sering dibicarakan. Oliver berdiri di depan kamera dan berkata dengan nada tajam. Für alle Menschen dieser Erde, alle Regierungen und ganz besonders die Regierung der Bundesrepublik Deutschland dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Israels Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Gaza zu stoppen.
Ya, ia bersuara karena cinta terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan Anne Frank dalam Sunyi. Oliver menegaskan, mengkritik Netanyahu bukanlah antisemitisme, justru membiarkan Netanyahu terus bertindak tanpa kendali, itulah pengkhianatan terhadap sejarah dan kemanusiaan. Ia menyerukan kepada seluruh komunitas Yahudi, kepada rakyat Jerman, dan kepada dunia internasional. Jangan biarkan ini terjadi lagi hanya karena kita memilih diam. Oliver Elias. Ketika Barcelona memutus hubungan, ketika Emilia Romagna menyusul, ketika suara dari kapal kecil bernama Madeleine menggema lebih keras dari bom dan propaganda, maka kita menyaksikan satu hal yang tak bisa dibantah. Hati nurani belum mati. Dunia boleh saja lambat, pemimpin boleh saja ragu, tapi keberanian akan selalu menemukan jalannya. Dan hari ini jalan itu ditempuh oleh mereka yang tak punya kekuasaan, tapi punya keberanian. Mereka tahu perjuangan ini bukan tentang politik, bukan tentang agama, bukan tentang siapa yang lebih dulu menyerang, tapi tentang satu hal, kemanusiaan. Karena ketika seorang keturunan Anne Frank berani menyebut Netanyahu telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan, ketika kota-kota Eropa satu persatu melepaskan diri dari kebungkaman, dan ketika rakyat biasa bersedia mempertaruhkan nyawanya demi membawa susu dan obat ke Gaza. Lalu kita di sini, masihkah kita memilih diam? Jika dunia bisa bersuara untuk satu hal hari ini, biarkan itu bukan suara kebencian atau perpecahan. Biarkan itu menjadi suara yang membela mereka yang sudah terlalu lama disakiti, tanpa pernah benar-benar didengarkan. Jangan pilih diam, terus bersuara. Ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.